Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di presentasi saya kali ini yang akan membahas mengenai pengembangan buku pengayaan kimia berbasis kontekstual pada konsep elektrokimia. Nah, sebelum pada materinya, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sriwahyuni dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 3C dengan NIM 12222080107. Nah, kita semua udah tahu ya bahwa kimia itu nggak hanya tentang rumus-rumus dan juga reaksi-reaksinya saja, tetapi juga tentang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam presentasi saya kali ini, saya akan mengeksplorasi bagaimana buku pengayaan kimia bisa membantu kita untuk memahami proses atau konsep elektrokimia dengan cara yang realistis dan juga menarik. Nah, langsung saja ke slide yang pertama. Di sini tuh ada outline. Nah, outline ini akan memberikan kita gambaran secara umum mengenai poin-poin apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini saya akan menjelaskan atau menggambarkan secara singkat mengenai materi apa yang akan saya presentasikan pada kali ini. Kemudian yang kedua ada metode penelitian. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penelitian ini. Kemudian yang ketiga ada hasil penelitian. Nah, di sini saya akan memaparkan apa saja hasil dari penelitian kali ini. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan yang juga nanti akan saya bacakan. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Teman-teman bisa baca juga ya di PowerPoint-nya bahwa Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 mengemukakan bahwa buku merupakan sarana yang penting dan juga strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga pemerintah membuatkan kebijakan buku bagi seluruh siswa di Indonesia. Nah, dalam pendahuluan ini, jurnal ini membahas mengenai pengembangan buku pengayaan kimia berbasis kontekstual pada konsep elektrokimia. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan buku pengayaan kimia yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep elektrokimia. Pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, dan buku merupakan salah satu perangkat yang penting dalam pendidikan. Namun, masih ada beberapa masalah dengan buku yang digunakan, seperti ilustrasi yang kurang menarik dan juga tata bahasa yang sulit dipahami oleh siswa. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku pengayaan kimia yang lebih kontekstual dan juga menarik bagi siswa. Nah, di slide ketiga ini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode deskriptif dengan tahapan perancangan, produksi, dan juga evaluasi. Nah, objek penelitian melibatkan dosen kimia, guru kimia, dan juga siswa kelas 12 IPA 1 di SMAN 18 Kabupaten Tangerang. Nah, data dianalisis dengan skala Guttman dan juga skala Likert. Hasil analisis ini disajikan dengan kriteria interpretasi skor yang mengindikasi tingkat kualitas proyek penelitian. Dapat dihitung dengan cara skor total dibagi skor maksimal dikalikan dengan 100%. Kriteria interval skor ditentukan dengan dari nilai 81 sampai 100% itu dikategorikan sangat baik, 61 sampai 80% dikategorikan dengan baik, 41 sampai 60% dikategorikan cukup, 21 sampai 40% dikategorikan kurang, dan juga dari 0 hingga 20% itu dikategorikan sangat kurang. Nah, penelitian ini juga dilakukan dalam 3 tahap tadi yang telah saya sebutkan, yaitu tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini, peneliti menghasilkan indikator buku pengayaan yang telah diintegrasikan dengan 7 komponen kontekstual. Komponen kontekstual ini menjadi acuan dalam mengembangkan buku pengayaan.
Selanjutnya, yang kedua itu ada tahap produksi. Nah, pada tahap produksi ini, buku pengayaan dikembangkan berdasarkan indikator yang telah dirancang sebelumnya pada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, yaitu buku pengayaan divalidasi oleh 4 orang ahli. Setelah itu, buku pengayaan diuji cobakan di kelas 12 IPA 1 di SMAN 18 Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian pada slide keempat ini ada hasil penelitian. Yang pertama itu ada hasil uji coba buku pengayaan kimia. Nah, buku pengayaan kimia ini diuji cobakan pada siswa kelas 12 IPA 1 di SMAN 18 Kabupaten Tangerang. Kemudian yang kedua itu ada skor siswa sebesar 82,49%. Nah, berdasarkan hasil uji coba terbatas menunjukkan bahwa buku pengayaan kimia ini mendapatkan respon siswa sebesar 82,49% yang termasuk dalam kategori layak dan mendapatkan predikat yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa buku pengayaan yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik dan dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep elektrokimia secara kontekstual. Nah, di sini juga ada grafik gitu ya, grafik hasil persentase rata-rata siswa tiap aspek gitu. Ada aspek kelayakan isi, bahasa, sajian, dan juga grafis gitu. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Teman-teman juga bisa baca ya di PowerPoint-nya bahwa buku pengayaan kimia berbasis kontekstual pada konsep elektrokimia ini dikembangkan melalui 3 tahap, yaitu tahap analisis, kebutuhan, dan juga wawancara guru, kemudian penentuan desain buku, pengumpulan materi, dan juga validasi instrumen, serta validasi ahli dan uji coba lapangan. Nah, hasilnya adalah buku pengayaan kimia ini yang memenuhi kriteria sangat baik dengan persentase rata-rata 82,49% dari aspek kelayakan, isi, bahasa, sajian, dan juga grafis. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa pengembangan buku pengayaan kimia berbasis kontekstual pada konsep elektrokimia ini berhasil memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran kimia. Buku pengayaan ini mampu meningkatkan minat dan juga pemahaman siswa terhadap konsep elektrokimia. Dengan adanya buku pengayaan yang lebih menarik dan juga kontekstual gitu, siswa dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Maka dari itu teman-teman, dalam presentasi kali ini kita udah bisa melihat betapa pentingnya pengembangan buku pengayaan kimia berbasis kontekstual pada konsep elektrokimia ini dengan pendekatan yang lebih nyata dan juga aplikatif. Buku ini gak cuma bikin belajar jadi lebih seru, tetapi juga memperluas wawasan kita mengenai elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gimana? Seru banget kan? Nah, jangan lupa terus eksplorasi dan kembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan juga informatif, karena kimia itu gak pernah membosankan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.